Pagi hari ini, seperti yang kita ketahui, kita ada pada acara workshop 2, pendalaman proposal PKM FKUB tahun 2021. Nah, hari ini ada pemateri yang sangat luar biasa yang memberikan pengetahuan dan materi yang sangat penting untuk kita terkait bagaimana cara mengerjakan PKM sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat dari CV-nya terlebih dahulu ya, merupakan juri PIMNAS nih tahun 2013 sampai 2020, reviewer proposal PKM, reviewer internal Universitas Brawijaya, pembimbing PKM, dan pembina sekolah kreativitas mahasiswa atau SKM di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Berarti beliau sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam bidang PKM. Langsung kita sambut saja Ibu Ani Haryati, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Ibu, bisa terdengar. Oke. Baik, pada pagi hari ini saya ke bagian PKMK ya. PKM untuk kewirausahaan. Barangkali kalau kemarin sudah beberapa PKM, saya ada mengulas sedikit supaya nyambung gitu, kemudian nanti masuk ke PKMK. Ini kan ada materi 1, materi 2 gitu ya. Bisa enggak materi 1 itu saya presentasi dulu, kemudian nanti diskusinya saya memberikan contoh di PKMK. Jadi sesi kedua, tapi dilanjut gitu ya, karena nanti jam 10:30 saya ada kegiatan. Bisa enggak? Halo? Halo, mungkin dari teman-teman panitia bisa menjawab ya, bagaimana? Iya, itu dipersilahkan. Ya, karena ya materinya kan 1, 2, tapi tetap PKMK. Maksud saya rampungkan PKMK, baru kita belajar dari pengalaman mahasiswa lain yang berhubungan dengan PKMK gitu ya. Oke. Baik. Kalau kita lihat di PKM saat ini, ada beberapa target ini. Saya lihat di Fakultas Kedokteran. Halo? Bisa diikuti ya? Bisa, Ibu, terdengar suaranya. Baik. PKMK ini targetnya 230 proposal. Ini janjinya Fakultas Kedokteran ke UB. Dan proposal ini yang harus nanti diupload untuk PKM Dikti, MP. Kemudian ada PKMP atau riset, kalau saya jumlah ini ada 69 proposal dari beberapa jurusan gitu ya. Selain pendidikan dokter, ada keperawatan, bidan, gizi, farmasi, kan masuk di sini. Kemudian PKMM ada 34, PKMT 20, artinya semua PKM. Tetapi kenapa PKMAI ini kok tidak ada? FK ini tidak menargetkan, padahal PKMAI, artikel ilmiah, ini kan apa namanya, sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, baik itu dari kegiatan laboratorium yang kemarin, artinya tugas-tugas dari perkuliahan itu bisa ditulis untuk menjadi PKMAI, tapi targetnya di sini nggak ada. Barangkali ini nanti ini kan belum final, bisa dipikirkan kembali. Tetapi kalau yang ini kan memang untuk ke PIMNAS, ending-nya. PKMAI tidak, tetapi kenapa ini tidak diisi gitu. Barangkali itu nanti menjadi pertimbangan untuk adik-adik mahasiswa.
Kemudian oke, nah sekarang bagaimana kiat-kiat lolos untuk PKM yang sukses sukses di PIMNAS yang berhubungan dengan PKMK itu seperti apa? Nah, oleh karena itu sebelum ke sana kita harus tahu dulu kenapa atau mengapa PKM. Di kedokteran itu sudah ribet dengan perkuliahan, tapi kita perlu PKM atau program kreativitas mahasiswa. Kenapa kok perlu itu gitu ya? Eee, oh sorry. Eee, yang pertama kalau kita lihat program kreativitas mahasiswa itu ada Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Barangkali kalau ini FK, kecuali untuk FK ya, agak, tidak wajib atau tidak perlu untuk kampus merdeka, karena memang harus ada di kampus dan rumah sakit gitu. Yang kedua, dari riset lulusan menciptakan dan atau mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena FK tidak hanya dokter, harus ada semua program studi di sini. Kemudian yang ketiga, untuk mengasah kreativitas dan pengalaman kerja kelompok. Bagaimanapun nanti adik-adik kalau sudah lulus, kalau di dalam proses bekerja, itu tidak mungkin bekerja sendiri, maka dilatih mulai dari awal bagaimana kita bisa bekerja kelompok. Yang keempat, menjadi rekognisi bagi pribadi, orang tua, institusi, atau Indonesia, karena lulusan PKM itu kan sudah di mana-mana. Bahkan ada yang studi lanjut di luar negeri atau bekerja di sana, dan itu menurut testimoni mereka, dia itu lulusan dari PKM gitu. Kemudian yang kelima, itu untuk jejaring. Baik jejaring antar mahasiswa dengan dosen, kemudian birokrasi kampus, dan mahasiswa Indonesia. Barangkali kalau ada adik yang di FK kemarin kan ada juga yang ikut di PIMNAS, walaupun secara daring tetapi suasana Indonesia itu terlihat gitu. Artinya bisa, eee, apa namanya, berkomunikasi dengan teman-teman yang se-Indonesia gitu. Kemudian yang keenam, memapar diri sendiri dengan tantangan di luar kampus sendiri, di mana posisi Anda gitu. Misalnya begini, adik-adik nanti kalau lulus, kalau, mau bekerja atau ini mesti dilihat CV. Lah di CV-nya ada enggak tertulis pernah melakukan sesuatu yang sifatnya itu, menasional gitu. Ini oleh karena itu pertimbangan ini, mengapa PKM itu ada gitu. Ya programnya yang dulu itu ada di Ristek Dikti, sekarang, ada di Dikbud, yang di dalamnya ada di Direktorat, Pendidikan Tinggi, ada Belmawa. Nah, nanti ujungnya ketika PIMNAS itu masuk di Pusat, Prestasi Nasional. Kemudian ada lagi, apa namanya, oke, kalau kita lihat kompetensi lulusan tidak cukup hanya kita belajar, yang normal-normal saja, hanya tahu ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi profesi yang adik-adik geluti di sini, di Fakultas Kedokteran, yang di dalamnya ada beberapa kompetensi, ya ada yang farmasi, ada yang gizi, ada yang keperawatan bidan di sana. Bagaimana sih berkomunikasi secara tertulis maupun lisan, bekerja dalam tim, berpikir analitis,
berpikir logis, bekerja mandiri. Lah itu dibentuk mulai dari sekarang, bukan setelah lulus baru ini. Maka kalau kita lihat di sini kompetensi, kalau di setahu saya di dokter belum dikatakan dokter kalau belum ujian apa itu kompetensi ya. Itu tidak cukup hanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang merah-merah itu justru itu yang proporsinya itu banyak gitu ya. Kalau kita lihat yang birunya 2, yang merahnya ada 6. Hampir di atas 80% bahwa kompetensi mahasiswa lulusan nantinya itu banyak ditentukan oleh soft skill-nya. Nah, soft skill itu harus dilatih gitu. Itu harus walaupun bakat tapi harus dilatih. Kalau tidak nanti nggak bisa muncul gitu yang merah-merah itu ya. Bagaimana bekerja sama, kapan kita harus bekerja sama, kapan kita harus mandiri. Nah, itu hal-hal itu yang mungkin nanti perlu dipahami oleh adik-adik dan itu bisa diasah mulai sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi ya, ada 3 dimensi kalau kita lihat di PKM tadi. Ada institusi, baik itu jurusan, fakultas maupun universitas gitu ya. Kemudian ada dosen pendamping dan ada mahasiswa. Karena kegiatan mahasiswa adalah kegiatan kelompok, bukan mandiri. Oleh karena itu, di sini ada 3 hal ini tidak bisa hanya institusi saja yang bergerak, mahasiswanya itu enggak saya biar cepat lulus, saya enggak usah ikut PKM lah, ikut ini saja, jalur yang semestinya saya kuliah, nanti jadi kupu-kupu gitu. Kuliah pulang, nah nanti tadi rekognisinya bagaimana, kapan kita harus bekerja sama, kapan harus ini, gitu ya. Kemudian juga dosen pendamping. Jadi adik-adik nanti harus engage, harus intent berkomunikasi dengan dosen pendamping gitu ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu di di apa namanya, disepakati kapan harus ketemu dosen pendamping, kapan walaupun tidak secara luring, sekarang ada kemudahan secara daring karena untuk PKM sudah diputuskan bahwa, untuk PKM itu adalah daring. Artinya kegiatannya dilakukan daring, barangkali ada yang kegiatan itu yang fisik tetapi dilakukan oleh orang setempat itu. Atau sedikit mungkin berinteraksi dalam artian fisik gitu. Ya, ini yang, untuk tahun 2021 ada kombinasi antara daring dan luring, tetapi luringnya harus dengan protokol kesehatan dan seminim mungkin kontak secara fisik gitu. Nah, baik kalau kita lihat apa itu kreativitas ya? Ada bobot kreativitas. Bobot kreativitas itu apa? Titik bidik di sini. Bobot kreativitas itu ada inovasinya, ada nilai tambah di sini, ada invensi gitu. Itu adalah bobot kreativitas. Kemudian tujuan. Jadi nanti adik-adik ketika mau menyusun proposal harus tahu dulu apa sih goal atau tujuan akhir dari PKM yang akan adik-adik tulis ya, tujuan kreativitasnya apa, manfaatnya apa, bersinambungan tidak. Lah itu nanti dilihat satu persatu di dalam menulis di proposal. Itu nanti akan kelihatan di mana gitu ya. Kemudian bidang kreativitas, ada bidang kesenian, desain, teknologi. Sehingga adik-adik nanti tinggal pilih, kalau PKMK yang punya nilai tinggi tentu saja yang
berhubungan dengan bidang adik-adik. Walaupun di PKMK itu tidak mewajibkan sesuai dengan bidang yang adik-adik geluti, tetapi karena dituntut kreativitas ini, ya bobot kreativitasnya, tujuannya, dan bidang kreativitas, maka kalau adik-adik di kedokteran barangkali mengangkat masalah di kedokteran akan lebih bagus gitu. Boleh mengangkat yang lain boleh, tetapi ketika ketuanya itu dari FK, maka hostnya adalah dari Fakultas Kedokteran gitu. Nah, maka penemuan bidang kreativitas ini sangat strategis untuk menjaring reviewer. Oh, ini sesuai bidangnya. Kemudian kalau masalah ekonomi boleh adik-adik itu mengambil dari Fakultas Ekonomi. Oh, ini perlu IT, boleh mengambil dari bidang IT. Tetapi selama core-nya itu ada di kedokteran, di Fakultas Kedokteran, maka yang menjadi ketua sebaiknya dari kedokteran, supaya hostnya itu dari Fakultas Kedokteran, walaupun anggotanya dari bidang yang lain. Gitu. Bisa dipahami ya? Halo? Halo Ibu, bisa dipahami. Oke. Kalau bisa saya lanjutkan, kalau belum nanti bisa bisa didiskusi. Jadi kreativitas itu ada 3 titik bidik ini, ya tujuan, bobotnya, kemudian bidang. Maka sebelum menulis proposal, adik-adik harus punya ancang-ancang atau rancangan bobot kreativitasnya sampai seberapa besar ya, gitu. Tujuan saya menulis ini apa, kemudian bidangnya yang saya ini apa. Boleh adik-adik dari FK membuat kesenian, boleh. Dulu pernah menang juara 1 kalau nggak salah itu dari Fakultas Teknik desain grafis atau apa yang dari ITS. Malah omsetnya itu jauh lebih tinggi dari hasilnya PKM ini karena dia membuat video mapping gitu, dan itu bisa dijual gitu ya. 1 kali manggung bisa 50 juta. Padahal untuk kegiatan PKM-nya sendiri paling tinggi kan 10 juta gitu. Nah, tetapi adik-adik bisa mengembangkan untuk kreasi tadi, maka harus dilihat bobot kreativitasnya itu sebesar apa, nilai tambahnya gitu. Kemudian dari ketiga titik bidik ini baru ada merancang gitu ya. Oke, PKMK. Apa itu PKMK? Ternyata PKMK itu adalah bisnis produk berbasis iptek kontemporer gitu. Artinya walaupun itu bisnis, tapi didasarkan pada iptek. Maka tadi kalau ada yang dari kedokteran, entah itu di bidang keperawatan atau di bidang yang lain, bagaimana menciptakan suatu kegiatan atau karya ini, tapi berbasis iptek yang ada persyaratannya, yang seperti apa untuk PKMK yang punya nilai tinggi tadi, ya. Oke. Bisa dilihat di sini. Yang pertama yang harus dilihat adalah pasar. Jadi ketika mau menulis proposal, maka bagaimana segmen pasarnya itu harus dilihat dulu gitu. Ada enggak orang yang membutuhkan? Artinya manfaat tadi. Kemudian saat ini kan pasar virtual gitu ya. Adik-adik bisa survei lewat googling, lewat lewat macam-macam di sana. Pasar kalau mau mengambil suatu topik tadi, bidang kreativitas, coba awal untuk kegiatan PKMK
harus punya survei pasar. Siapa yang membutuhkan gitu loh di sana ya. Jadi output-nya nanti bisa berupa jasa, bisa berkualitas iptek. Punya kualitas iptek itu yang seperti apa? Tidak bersifat generik dan tidak menjadi kompetitor usaha sejenis milik masyarakat. Karena kalau usaha sejenis atau sama dengan punya masyarakat mesti akan kalah adik-adik karena adik-adik tidak punya waktu gitu. Jadi di sini bahwa PKMK yang dimaksud untuk tahun 2021 ini berupa konsep karena adik-adik kayaknya tidak diwajibkan untuk membuat suatu produk gitu karena bekerjanya kan masih di rumah masing-masing gitu ya. Nah, tetapi jasa dan barang ini dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya boleh jualan apa saja boleh, tapi harus ada sisi ipteknya tadi, sisi kreativitas dan itu nanti kalau adik-adik bisa lihat di borang penilaian, di buku panduan. Mungkin buku panduan 21 belum muncul, panduan 20 untuk tingkat kreativitasnya sama. Kayaknya yang 2021 itu barangkali mekanisme saja, daring atau luring itu saja. Tapi tingkat kreativitas masih sama. Oleh karena itu, coba nanti di-download borang penilaian. Nanti dilihat di sana, lebih dari 60% itu ditentukan oleh kreativitasnya. Yang lain-lain administrasi itu syarat 0 atau 1. Administrasi itu ya atau tidak itu. Jika syarat administrasinya itu ada satu saja yang tidak lolos, maka tidak akan dilihat substansinya. Gitu ya. Artinya ini sudah lewat dari syarat administrasi. Maka kreativitas itu menjadi penentu gitu. Ini yang disebut dengan PKMK. Jadi PKMK itu tidak sekedar kita bisa jualan, omset saya besar, ini besar, bukan itu. Tetapi unsur kreativitasnya atau kualitas iptek ini yang paling menonjol gitu. Karena itu tadi jasa atau barang. Boleh jasa, boleh barang. Barangkali kalau adik-adik yang di fakultas ini mungkin banyak yang jasa, monggo. Tetapi itu tadi yang tidak menjadi kompetitor usaha sejenis atau tidak bersifat generik gitu ya. Yang punya dasar, maka ini berdasarkan ilmu dan teknologi tadi. Oke, seperti ini misalnya ya, ada membuat PKM dengan membuat cerita atau novel seperti ini, ya. Nah, bagaimana tahapan untuk memproduksi ini bagaimana gitu. Barangkali sekarang banyak orang-orang hanya melihat di gadget mulai anak kecil, mulai anak ini gitu ya. Artinya untuk membaca itu sudah tidak masalah. Oleh karena itu, bagaimana adik-adik menyusun seperti ini gitu ya. Tahapan pembuatan novelnya itu seperti apa, aplikasinya nanti bagaimana. Karena apapun adik-adik kan ini berbisnis gitu ya. Maka bisa kok melalui Gosen, bisa melalui bagaimana kita bisa memprediksi dulu kan nggak ada orang di rumah kemudian makanan datang, itu kan belum ada, belum terfikirkan. Lah, sekarang itu terjadi gitu. Oleh karena itu nanti konsep apa yang akan adik-adik tawarkan untuk kewirausahaan. Bisa tadi berupa jasa, bisa berupa barang. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Tahapan pembuatan kemudian aplikasi secara digital bagaimana? Karena nanti itu
secara daring, maka harus dipikirkan bagaimana apa namanya, digital literasinya atau bagaimana delivery-nya nanti seperti apa. Oh, ini ada aplikasi Gosen virtual, ya, karena ini tidak inian, karena adik-adik tidak diwajibkan untuk membuat suatu produk karena masih di rumah masing-masing gitu, tapi bisa berupa kalau cerita tadi kan bisa kan, ini. Nah, aplikasi Gosen secara virtual itu bagaimana? Metode dan prosedur evaluasi kinerjanya seperti apa, biaya produksinya, harga jual, target konsumen, dan modus pemasaran seperti apa. Evaluasinya nanti dilihat dari mana? Di kepuasan konsumen, karena adik-adik tidak secara langsung menjual, maka pengujian untuk apa namanya, kepuasan konsumen dilakukan oleh pihak ketiga gitu, bukan adik-adik yang melakukan. Tapi kalau di 2021 nanti barangkali ada kombinasi, bisa melalui testimoni atau melalui ini gitu. Bagaimana untuk melihat ini? Tadi ya, ini ada novel. Tahapan pembuatannya seperti apa, metode dan prosedurnya bagaimana. Nah, ini kepuasan konsumen. Mesti nanti evaluasinya sampai ke sini. Maka harus yakin ketika membuat ini bagaimana nanti cash flow-nya. Karena di PKMK itu harus ada hitung-hitungannya seperti itu gitu. Ya, harus ada cash flow-nya. Berapa harus harus terjual, bagaimana membuatnya, SOP-nya bagaimana, prediksi untuk cash flow seperti apa. Itu harus ada karena PKMK itu merupakan embrio dari bisnis dan itu bukan dilakukan oleh orang lain tapi pengusulnya yang menjadi pemilik usaha ini gitu. Ya, maka harus matang betul apa tadi bidang apa, kemudian bagaimana menjualnya, bagaimana cara menjualnya, cara membuatnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk ilustrasi PKM. Mungkin bisa ditanyakan dulu sebelum nanti saya akan memberikan contoh yang sudah ada yang kemarin masuk BIMNAS gitu. Mungkin ini bisa ini untuk diskusinya. Halo? Ya, halo. Ya, ada yang perlu didiskusikan untuk ini. Nanti kita akan membuat contoh ya, contoh yang kemarin ada di PIMNAS itu seperti apa. Tetapi barangkali dari gambaran ini, adik-adik sudah punya ide atau punya proposal atau punya ini bisa kita share di sini, kita sharing di sini. Silakan. Baik, jadi diberikan kesempatan untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti workshop untuk dapat memberikan pertanyaan kepada pemateri apabila ada yang dibingungkan dan ada yang ingin dikonsulkan seperti itu. Ya, silakan. Nanti setelah diskusi ini kita coba untuk melihat contoh PKMK yang kemarin di PIMNAS gitu ya. Baik, jadi mungkin teman-teman bisa langsung tanyanya di kolom chat atau bisa langsung open mic aja untuk ya, silakan. Konsultasi terkait PKM dan cara pengerjaannya. Ini saya tutup dulu ya. Baik, Ibu. Oke, silakan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya?
Tidak ada? Apa langsung saya buat contohnya yang kemarin presentasi di PIMNAS ya? Ya, baik. Mungkin langsung diberikan contoh saja, Ibu. Oke. Saya share lagi ya, contohnya punya bisa terlihat? Bisa, Ibu, bisa terlihat. Oke, saya lihat ini yang dipresentasikan di PIMNAS kemarin ya. Oke, ini program PKMK dari adik-adik mahasiswa dari MIPA. Ya. Dia mengusulkan kemarin tentang koyo yang dia namakan dengan Risa. Koyo ini. Tapi dia mengambil kata-kata dari yang punya Facebook ini bahwa orang sukses, orang yang selalu menciptakan hal-hal baru dan mencari cara untuk senantiasa melakukan peningkatan. Jadi jangan ketika kita mau mengajukan proposal untuk PKMK, jangan hanya dari posisi kita, maka kita harus melihat dunia luar, gitu ya. Dunia luar dalam artian kebutuhan pasar, tetapi ditunjang oleh sesuatu yang baru ini, sesuatu yang baru yang apa namanya? Sorry. Pen laser pointer. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, PKMK tadi kan perlu apa namanya, sesuatu yang kreatif, yang tidak generik, yang tidak bersaing dengan yang sudah ada. Kalau toh itu bersaing, adik-adik punya sesuatu yang baru, gitu. Oleh karena itu, di sini adik dari MIPA itu mengusulkan tentang koyo yang jika ditempelkan di sana itu tidak menyebabkan iritasi. Mungkin ini bidangnya adik-adik yang di kedokteran ya, yang lebih banyak di situ. Jadi nanti tidak hanya bidang kedokteran itu yang untuk penelitian tidak, bisa untuk PKMK, menciptakan sesuatu yang dari bahan yang sudah ada, artinya tidak kesulitan di dalam hal bahan baku, tetapi adik-adik bisa mengkreasi tadi yang manfaat. Jadi tidak membuat sesuatu, membantu ini yang bisa dijual, yang tidak bersifat generik tadi. Oleh karena itu, ini di latar belakang dia menciptakan atau membuat sesuatu yang bisa menghilangkan nyeri dan pegal karena sifatnya yang panas dan koyo ini tahan lama gitu. Barangkali nanti dilihat untuk menjadi penguatnya, di sini ada kata-kata atau dari berbagai sumber, bisa dari Google, bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari mana-mana, bahwa ketika koyo ini dilepas, seringkali menimbulkan iritasi atau membekas, gitu ya. Lah, bagaimana sekarang supaya ini tidak membekas? Maka harus ada bahan-bahan tertentu yang
menghindarkan untuk itu gitu. Yang lebih tahu mungkin dari adik-adik mahasiswa ini. Kemudian ini seringkali kuyuk tadi kan menyebabkan iritasi, meninggalkan bekas dan bau yang kurang enak. Maka diciptakanlah kuyuk yang bisa mengatasi hal tersebut. Maka ada beberapa mahasiswa yang mengusulkan ini. Ya, dia ada berperan masing-masing. Ada yang menjadi manajer desainnya, keuangannya, produksi, kemudian pasar. Tadi di awal bahwa ini harus diawali dengan survei pasar. Siapa orang tidak mengenal kuyuk? Hampir semua orang mengenal itu. Tapi kuyuk yang seperti apa ini yang diciptakan oleh adik-adik dari MIPA ini. Kebetulan pembimbingnya Pak Darsito WD3-nya gitu. Ini dari kimia, kalau nggak salah, ada gabungan dari bermacam-macam fakultas kayaknya di situ. Nah, sehingga PKMK dia mengambil tema inovasi kuyuk multifungsi sebagai aromaterapi, pengharum dan pelembab kulit. Nah, ini kan sesuatu hal yang menarik kalau dilihat dari judulnya saja orang sudah, oh saya sering loh menggunakan kuyuk tetapi saya nggak suka karena itu membekas. Oh karena itu membuat bau yang tidak enak. Oh ini maka adik-adik ini menciptakan tadi, membuat kreasi yang bisa menjadi aromaterapi tapi harum dan tidak membekas di dalam kulit. Saya rasa ini bisa diadopsi oleh adik-adik yang dari kedokteran karena bidangnya memang di sana. Gitu. Baik, nah, seperti apa kuyuknya? Kuyuknya di model seperti ini. Ya di covernya itu ada kayak batik gitu, kemudian di dalamnya ada ramuannya atau formulanya lah. Itu yang disebut dengan kreativitasnya tadi. Ya. Di konsep produk itu yang seperti apa? Ternyata ada 3, dia menciptakan ada 3 varian. Ada aroma kopi, aroma teh hijau, dan aroma daun mint. Ya, ada tiga hal ini yang dia dapatkan. Ternyata ini tidak hanya aroma, tetapi dia punya khasiat yang konon katanya bahwa bahan-bahan yang ada di kita itu semua Tuhan menciptakan sesuatu mesti ada manfaatnya. Lah, manfaat ini yang bisa diambil gitu. Ya, entah itu nanti diekstrak atau di apa itu yang punya ilmunya kan adik-adik di sini. Tinggal bagaimana meramu di dalam tulisan gitu. Ya. Oke, dari 3 bahan itu tadi dibentuklah seperti ini. Ya, karena dari kuyuk itu mengurangi rasa nyeri karena ada kandungan apa dan apa di bahan tadi. Kemudian aromanya ya, bersifat sebagai aromaterapi. Kemudian yang ketiga, dia sebagai pelembab kulit karena dari bahan-bahan tadi ada unsur yang menyebabkan kulit itu bisa lembab gitu, bisa apa namanya kelembabannya tidak kering gitu. Bagaimana konsep produksinya? Oh, ini ada dilihat dari pemanfaatan bahan. Ada kopi, ini kan kita punya, teh hijau punya, daun mint banyak, maka dikenalkanlah sumber daya alam yang potensial di sini. Nanti bisa adik-adik adopt dengan yang lain gitu di bidang kedokteran kah atau di bidang mungkin ini gabungan farmasi, ada dari dokter, dari keperawatan, ada dari desain, barangkali itu akan lebih cocok ya di sana. Kemudian
target luaran apa yang ingin dicapai dalam PKMK ini? Ini harus ada muncul di pendahuluan gitu. Ya. Oh, ada video, ada laporan kemajuan, laporan akhir dan artikel jangan lupa di situ ya. Produk atau luaran wajibnya PKM adalah ini. Maka ini harus tertulis di dalam apa namanya portal gitu. Ada artikel sekarang harus mengunggah artikel, maka harus ditambah luarannya itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel. Walaupun belum publish nanti enggak apa-apa, tapi di proposal harus tertulis gitu. Seperti itu. Selain luaran dari produknya itu sendiri. Ya. Yang wajibnya itu tadi. Nah, konsep dan desain atau metode pembuatan produknya seperti apa? Ada proses preparasi. Dan di metode ini yang menunjukkan bahwa kreativitas adik-adik itu di sini gitu. Ya. Survei bahan baku, persiapan alat dan bahan, pembuatan patch transdermal atau lapisan filmnya tadi untuk membuat koyoknya, kemudian bagaimana lapisan filmnya, homogenizernya, semua bahan, kemudian campuran bahan, lah campuran dengan formulanya itu merupakan apa namanya rahasia bisnis dari adik-adik, dan ini yang seringkali tidak bisa dilakukan oleh orang lain yang tidak punya ilmu ini gitu. Kemudian ekstrak bahannya bagaimana? Bagaimana cara aplikasinya? Disemprotkanlah, dicelup atau di apa, bagaimana merekatnya? Ini merupakan kompetensi dari adik-adik gitu. Kemudian lapisan perekatnya yang seperti apa? Pakai kertas glossy atau bagaimana? Lah, jadi tahapan-tahapan ini nanti yang harus ditulis di dalam proposal, di dalam uraian proposal. Tapi ingat bahwa proporsi penulisan, mana latar belakang, mana gambaran usaha, dan mana itu metode, itu harus runut gitu. Ya. Dan itu totalnya 10 halaman sampai ke daftar pustaka. Dari pendahuluan sampai daftar pustaka 10 halaman. Kalau lebih dari itu secara administrasi salah. Dan itu nilainya 0. Maka perlu disiasati bahwa ketika perlu metode yang banyak, buatlah diagram. Dan nanti ureanya itu bisa ditaruh di dalam lampiran. Kalau lampiran boleh berapapun boleh itu, asal tidak melebihi 5 mega ketika upload 2 atau 5 gitu. Nah, itu metodenya. Kemudian bagaimana konsep desain produknya, ya cara membuatnya tadi desain. Desain koyo ini ada ketebalannya juga mempunyai nilai, mempunyai tujuan. Kenapa harus 2 milimeter gitu, ya. Lah ukurannya berapa? Oh 3, 6. Kenapa kok nggak saya buat itu 10 lawan 20? Ya punggungnya habis nanti ini ya. Lah hal-hal seperti itu berhubungan dengan estetika, berhubungan dengan kemanfaatan. Toh punggung nggak semua, satu punggung itu sakit semua gitu ya. Yang pegel barangkali di bidang bagian-bagian tertentu. Maka dibuatlah ukuran yang 3 kali 6. Kemudian ketebalan apa tadi itu, yang sisi luarnya ukuran itu, tapi dalamnya yang ada ramuannya tadi yang 5 kali 2 gitu, barangkali ke sana. Nah, ada lapisan perekat didesain dengan motif wayang dan batik tadi, karena dia menggabungkan antara seni, ini wayangnya ini,
Ya, bentuknya kan macam-macam supaya tidak polos, putih saja atau krem saja, maka dibuatlah batik wayang seperti ini sebagai perekatnya. Kemudian, desain lapisan perekat itu bisa macam-macam tadi, tergantung ini, ya. Maka karena konsepnya dia batik wayang, maka dia membuat ini supaya tidak menutun, supaya menarik gitu ya. Dengan disablon, ada beberapa karena nanti itu akan dilihat kira-kira nanti yang terjual yang banyak yang mana. Nah, itu yang tidak harus diperbaiki apanya, seperti itu. Kemudian, desain kemasan, ya, kemasan satu kotak isi berapa, itu ada pereda nyeri, aromaterapi, pengharum, dan pelembab kulit. Di sini ada indikasinya apa, ini apa, kemudian ini di lapisan dalamnya berupa plastik, luarnya kertas atau ini. Jadi sudah tahu gambaran yang mau dijual nanti seperti apa gitu ya. Ada yang ini kopi, ada yang rasa atau bermacam-macam, ada 4 varian tadi ya. Kemudian produknya ini ya. Nah, ada koyo cabai biasa, ada koyo ini bandingannya dengan yang sudah ada. Oh, ukuran ya, ini 13 kali 8 kan besar. Barangkali ini yang koyo risa ini dia mempunyai ukuran 6 kali 3 tadi. Yang sudah ada satu lapis. Kemudian yang di sini yang dibuat ini, artinya pembanding yang sudah ada, sehingga nanti ada sisi positifnya yang mana, atau nilai tambahnya bagaimana. Oh ini tidak ada, ini dari plastik, ini plastik kertas, kemudian desain kemasannya, tidak ada zippernya, ini ada. Kemudian aroma, biasanya yang sudah ada kan aroma balsem karena butuh panasnya saja. Tadi ya. Nah, di sini ada rasa kopi, ada teh, ada mint, ada barangkali campuran, seperti itu. Nah, ini kenapa ini 2 lapis supaya tidak terjadi iritasi tadi. Kemudian, efek bagaimana dengan yang sudah ada, ya. Di situ ada yang paling menonjolkan anti iritasi, ada pelembab kulit, kemudian harga. Walaupun harga ini lebih mahal, nggak masalah dengan yang ada, tapi ada nilai tambah gitu ya. Seperti orang iklan apa itu mie limonello ya. Harga mahal sedikit nggak apa-apa, khasiatnya lebih banyak. Nah, maka ini harus bisa jualan gitu. Ya di sini. Ada hal-hal yang biasa itu tidak mempunyai zat anti iritasi, kalau dipakai lengket dengan ini tadi itu. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada terjadi inflamasi atau ini ya. Dengan koyo ini tidak loh, karena dengan mengandung ini dan ada pelembabnya. Ah, ini yang bisa dijual. Zat anti iritasi diambil dari mana? Ya bahan-bahan tadi gitu. Ya. Kemudian pasar, strategi pasar. Ya, ada target pasar, kemudian ini ada targetnya, nggak tahu ini kok dibuat remaja dan dewasa. Kalau untuk bayi mungkin terlalu panas barangkali ya, segmennya ke situ. Konsepnya bagaimana, harga, lokasi, dan promosi. Itu harus terlihat di dalam pendahuluan, gitu ya. Kemudian ini dia strategi pasarnya nanti bisa offline dan online. Ya, 75% segmennya online, 25% ada untuk offline. Gitu. Promosinya bagaimana? Bisa melalui media tadi, ya online atau offline.
Kemudian ini pemasaran secara online-nya bisa melalui dicantolkan marketplace. Ya, ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak. Ini yang paham adik-adik ini. Ya. Kemudian yang offline bisa melalui minimarket atau apa yang sudah ada di situ. Kemudian tadi sudah dengan media sistem pembayarannya seperti apa, ada Dana, ada OVO, ada macam-macam ya. Apa itu? ShopeePay, ada. Kemudian bagaimana memberikan penawaran menarik? Oh, ada ini loh diskon. Oh, ada bulan-bulan diskon, ada ini gitu ya. Untuk membeli sekian, ada diskon sekian. Kalau harga kan tetap sama, tetapi dengan diskon. Karena menurut ini kan nggak boleh satu barang harga dua macam kan nggak boleh. Yang boleh kan diskon, ya. Atau barangkali kemasan berapa, terus berapa gitu. Oke. Nah, bagaimana ya ini kan sudah ini ya pembuatan videonya seperti apa, pembuatan ini yang bagian ini kan karena ini sudah hasil dari PIMNAS kemarin maka dia membuat ilustrasi untuk video. Nah, videonya bisa orang seperti ini, kemudian ditempel ya, yang sakit di situ. Nah, bisa di pos ronda juga kalau masuk angin gitu ya. Oke. Nah, videonya bisa dibuat seperti ini. Lah, ini laporan kemajuan bagaimana siapa bertugas menjadi apa. Ada di sana karena itu dilihat kekompakan di dalam tim. Ya, nanti juga bagaimana Anda berkontribusi atau dengan dosen pendamping, apa peran masing-masing ada di sana. Nah, kemudian untuk keberlanjutan, ini yang paling penting tadi, berkesinambungan atau tidak. Maka adik-adik harus sudah punya rencana tahapan kerjasama dengan siapa, gitu ya. Kemudian membuat laporan akhir. Itu yang menyebabkan kegiatan ini berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, bagaimana menyusun cash flow ya? Ada biaya peralatan, ada bahan habis pakai. Untuk membuat sekian lembar butuh berapa, waktu berapa. Ya, itu harus ada sehingga nanti perkemasan ada berapa, di set berapa, kemudian untuk perencanaan produksi dalam 1 bulan membuat berapa kemasan, berapa lembar, atau berapa ini, sehingga bisa dihitung pendapatannya, walaupun belum jualan, tetapi adik-adik sudah harus bisa membuat prediksi atau cash flow, karena di proposal harus ada cash flow-nya. Ya. Ada di sana, sehingga nanti hitung-hitungannya berapa nilai RC. Kalau di Fakultas Kedokteran yang untuk PKM Dikti nanti perlu orang ekonomi kah, perlu orang sosial kah, atau perlu ini? Nah, ini bisa menggandeng karena PKMK kan jumlahnya banyak orangnya, bisa 4 sampai 6 orang per kelompok. Jadi boleh mengambil dari fakultas lain yang diperlukan ilmunya. Tadi desain, barangkali adik-adik yang di FK tidak punya waktu untuk mendesain sendiri, cari orang desain gitu, cari orang ekonomi. Gitu ya, sehingga bisa menghitung sampai BEP berapa. Tadi dijual 13.000, BEP-nya 8.000, artinya ada margin untuk keuntungan sekitar 4.000-an gitu ya per pack kalau nggak salah ini. Nah, berapa BEP produksi? Saya bisa memproduksi per tahun itu sekian, itu menjadi untung gitu. Ya. Jangan kalau PKMK jangan pokoknya suka gitu, tapi pasar tadi yang anu ya.
Kegiatan ini waktu kemajuan sudah 90, waktu akhir berapa? Ini kan sudah laporan. Ya. Mungkin gambaran PKMK seperti itu, nanti narasinya seperti apa, membuat pendahuluannya itu yang bagaimana lah, itu barangkali nanti bisa kita diskusikan di situ. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Saya stop dulu. Oke. Gambaran PKMK yang masuk PIMNAS itu seperti itu, gitu loh. Artinya adik-adik nanti tahapannya kan membuat proposal direview oleh tim dari fakultas atau tim dari UB, kemudian dikirim untuk ke proposalnya Belmawa, kemudian didanai ya, baru didanai itu untuk mencapai didanai itu saingannya banyak. Kemarin tahun 2020 itu yang masukkan kan 65.000. Kemudian tinggal berapa 10.000 atau berapa nggak sampai atau berapa saingannya banyak sekali. Kemudian untuk PIMNAS kemarin itu untuk PKMK ada 4 kelas kalau kali 20 80 dari sekian puluh ribu proposal dari sekian ribu proposal yang didanai, maka saingannya sangat ketat, maka carilah tema yang itu menggambarkan jati diri adik-adik gitu loh. Nah, nanti di apa namanya dibantu oleh fakultas yang lain karena apapun ini pasar itu yang menjadi apa namanya titik bidik tadi supaya itu berkesinambungan. Baik, barangkali itu secara umum untuk PKMK. Nanti kita coba yang berupa narasinya itu seperti apa. Tetapi sebelum ke sana, barangkali perlu ada yang didiskusikan. Silakan. Maruko, Ibu sangat mencemaskanmu. Oke, ada pertanyaan? Baik, untuk teman-teman semua, apakah ada pertanyaan untuk Ibu Anik atas materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh ibunya barusan? Dapat langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau dapat langsung open mic dan bertanya langsung kepada Ibu Anik. Dipersilakan untuk teman-teman semua. Biasanya FK sukanya itu penelitian ya. Iya, Ibu. Nah, penelitian. Makanya di PKMK harus dibuka tadi. Iya. Contohnya tadi yang di MIPA itu bisa ngangkat yang itu tema-tema kedokteran loh. Saya tadi carikan yang ada hubungannya dengan kedokteran gitu. Oke, silakan. Iya, mungkin saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang masih bingung gimana cara PKM, apalagi yang PKMK, mungkin bisa banget ditanyanya di kolom chat atau langsung open mic dan bertanya langsung kepada Ibu Ani. Ini dari berbagai jurusan ya, Mbak Ayu? Iya, Ibu. Oke. Saya sendiri dari jurusan kebidanan, Ibu. Iya, oke. Dulu yang Mawapres mewakili Mawapres itu dari kebidanan loh. Iya, benar, dari angkatan 2018 ya. Kak Intan Salsa. Iya. Ayo, dia ngangkat apa kemarin itu ya, big data tentang kematian apa namanya dini, kematian dini, apa namanya mencegah kematian ibu dan anak kalau nggak salah ininya topik yang dia bawakan. Ada Dokter Eriko ya. Nggih.
Monggo yang dari program studi yang lain, silakan di bidang kedokteran kah, farmasi, tadi banyak farmasi juga loh. Iya, banyak. Kemudian untuk PKMK di bidang keperawatan banyak juga. Mungkin kalau misalnya tidak ada teman-teman yang bertanya, masih memikirkan pertanyaannya, mungkin saya izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Jadi kan tadi katanya Ibu, untuk PKMK itu kalau bisa tidak mengganggu dari usaha masyarakat itu ya? Kalau begitu berarti tidak bisa diperjualbelikan seperti itu, Bu, untuk hasil yang sudah didapatkan nantinya ketika barangnya sudah jadi, seperti itu? Iya, bisa saya langsung jawab ya? Bisa langsung dijawab. Oke, contohnya yang koyok tadi. Koyok kan sudah ada di pasaran kan? Benar. Ada kan? Yang ada koyok cabai yang biasa ada sekarang. Ya. Nah, di adik-adik yang dari MIPA ini tadi melihat bahwa koyok cabai yang sudah ada, kalau itu ditempelkan kan lengket. Kemudian kalau ditarik kan ada bintik-bintik itu, terjadi iritasi. Nah, sehingga ide kreatif muncul dari situ, bagaimana bisa membuat koyok yang tidak terjadi iritasi tadi. Nah, dia membandingkan dua hal. Artinya gini, tidak membuat koyok cabai lagi gitu loh. Nanti akan kalah. Maka membuat koyoknya sama, tetapi baik kemasannya, dimensinya, kemudian yang tidak menyebabkan iritasi. Oh, saya punya bahan ini loh, dari kopi, dari mint, dari ini yang di dalamnya punya bioaktif yang bisa mencegah atau punya anti iritasi tadi. Lah itu kan ya nggak dipunyai oleh produk yang sudah ada. Tidak membuat koyok cabai lagi gitu loh. Seperti itu. Dan itu sudah bisa. Tetap sudah bisa dijual. Cuman dalam kasus di PKMK yang kondisi pandemik ini kan konsep. Jadi yang dijual adik-adik adalah konsep untuk itu. Ketika nanti pandemiknya sudah lewat, bisa diproduksi dan itu bisa dijual gitu. Gitu. Baik, jadi kesimpulannya tetap dapat bisa dijual, tetapi tidak akan mengganggu dari pemasaran koyo yang cabai pada masyarakat itu ya, Bu? Iya, kita bersaing dalam artian tidak mematikan yang sudah ada, biar punya segmen masing-masing. Gitu. Iya kan? Iya, benar, Itu kan Bu. konsumen kan pilihan, tapi kita menyediakan alternatif gitu. Sama dengan mie itu kan sudah banyak, tapi ada limoncello loh, gitu kan gitu. Ya, oke. Baik, jadi Bu, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang ada di kolom komentar dari Jen Amanda. Permisi Ibu, perkenalkan saya Jen dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Izin bertanya, perbedaan PKMK dan PKMP itu apa ya Bu? Karena saya lihat keduanya sama buat suatu produk seperti itu. Iya. Oke. Baik, kalau dilihat dari kemanfaatan dulu ya. PKMPE yang punya masalah itu kan pengusul. Ya kan? Oh, ini ada masalah loh, sehingga saya mengusulkan ini. Dan di PKMPE itu masih menguji gitu. Menguji. Tetapi di PKMK itu sudah ada produknya, sudah melalui penelitian. Jadi di PKMK itu tidak ada unsur penelitian lagi. Misalnya, bagaimana mengeluarkan atau mengekstrak daun mint tadi supaya aroma ini itu bisa keluar. Itu bukan dikasih pengaruh ini suhu sekian 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 gitu. Tapi sudah memanfaatkan hasil penelitian yang akan diproduk menjadi bahan jadi gitu. Nah, itu bedanya di PKMPE dengan K. Di K sudah tidak ada unsur penelitian. Ya, sudah ada bahannya sehingga kita tinggal pasar gitu. Kalau PE ujung-ujungnya banyaknya di endingnya kan artikel. Tapi di PKMK endingnya kan tadi ada cash flow. Di PKMPE tidak membicarakan cash flow. Gitu ya.
Itu masih mencari di PKMPE. Tapi K itu sudah memanfaatkan hasil dari penelitian, gitu. Tidak boleh coba-coba di PKMK, tidak boleh coba-coba karena itu nanti dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau coba-coba terjadi iritasi bagaimana? Nah, itu sudah diuji di dalam PKMP. Jadi kalau adik-adik dulunya sudah pernah punya PKMP dan sudah ada hasilnya, nah itu bisa dikembangkan untuk PKMM, PKMT, PKMK gitu. Karena itu memanfaatkan produknya. Barangkali itu ya tadi perbedaannya. Baik, Atau masih ada yang perlu ini kan? Apakah dari jawaban Ibu Aning sudah menjawab pertanyaannya? Dari Ananda Jane, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Ibu. Jadi lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Bu ya. Permisi Ibu, perkenalkan saya Nina dari Kebidanan. Mohon izin bertanya, pada PPT presentasi kan ada pembanding produk. Nah, produk yang lain itu yang sejenis juga banyak, lantas bagaimana kita mengambil sampel yang bisa digunakan sebagai pembanding produk kita? Terima kasih. Ya, biasanya kalau cari yang ekstrim supaya kelihatan hasil kita. Gitu kan? Ya, misalnya dari kebidanan, orang sekarang dulu orang melihat apa ya, kondisi janin itu kan pakai keker gitu ya. Kalau di kebidanan. Ya, barangkali kalau yang di ini yang masih menggunakan. Nah, sehingga adik-adik bisa menciptakan atau membuat apa ya, sesuatu yang itu nanti dimanfaatkan oleh barangkali mungkin di bidan desa atau di ini yang peralatannya mungkin jauh dibanding dengan yang ada di kota misalnya. Sehingga atau membuat apa yang bisa dimanfaatkan oleh bidan desa misalnya periodik apa atau apa yang bisa itu untuk dijual. Gini contohnya. Contohnya gini, tidak hanya di kebidanan ya barangkali keperawatan kalau nggak salah dulu itu ada. Saya pernah monef yang dia dapat emas waktu itu di PIMNAS, di anak-anak kedokteran dari Palembang. Sebetulnya produk yang dijual itu tidak mahal. Dia membuat seperti gini, panty liner, tapi untuk toilet umum. Tahu ya, toilet umum itu kan lubangnya seorang duduk itu loh. Nah, dia merasa perlu ketika dia berada di umum bahwa mau ke toilet itu dia nggak bisa karena itu duduk. Lah di tempatnya untuk toilet itu bakteri kan banyak kan gitu. Dia menciptakan seperti panty liner yang sekali pakai itu ditaruh di tempatnya toilet itu sehingga ketika dia duduk tidak nempel pada ini tapi nempel di yang dia buat tadi. Nah, sisi kreatifnya di mana? Membuat itu tidak gampang karena perlu sterilisasi, perlu menambahkan sesuatu yang antibakteri, yang ini, yang inilah. Kreatifnya itu yang dinilai tinggi. Gitu. Kalau harganya satu paling 1.000, satu pak cuma 10.000 isi 10. Dan itu mendapatkan emas waktu itu. Nah, hal-hal seperti itu barangkali nanti di kedokteran barangkali adik-adik yang dari kebidanan sendiri yang bisa tahu sisi mana yang ketika itu dibutuhkan oleh banyak orang yang sisi kreatifnya adik-adik bisa menciptakan seperti itu gitu. Sana ya. Kemudian ada lagi, oh ini ada KC, ada K, ya PKMK sama dengan KC. Ah, kalau K itu kan ada jualannya, bermanfaat bagi orang banyak diawali dari survei pasar. Kalau KC, adik-adik harus menemukan sesuatu yang baru atau pengembangan yang sudah ada sehingga itu gampang, memudahkan. Itu tidak harus dijual kalau KC, tapi kalau K karena ada hitung-hitungan cash flow-nya. Gitu. Kayaknya pertanyaannya dari Muhammad Khairul. Ya. Atau monggo kalau ada lagi yang perlu didiskusikan.
Baik Ibu, mungkin saya punya pertanyaan nih Bu, bagaimana Ya, tips heeh, bagi kita sebagai mahasiswa FK, biar kita mhm, tuh punya ide nih Bu, buat bikin PKMK. Karena kalau misalnya seperti yang saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu biasanya lebih banyak di PKMPE atau penelitian. heeh. Dan bagaimana tips kita buat dapat ide nih, sebagai mahasiswa FK untuk mengambil dari PKMK sendiri? Oke, di dalam PKMPE di kedokteran seringkali menemukan atau mendapatkan informasi tentang dosis atau tentang bioaktif dari bahan tertentu. Saya lihat dulu, waktu dulu jaya-jayanya di kedokteran ya PE-nya mesti diambil dari kedokteran memang untuk emas. Dia mesti mendapatkan bahan aktif dari sesuatu. Pernah juga dari liurnya bekicot untuk luka. Ya. Nah, bagaimana dari hasil itu dikemas oleh adik-adik menjadi entah itu obat, entah itu pencegahan. Nah, produknya ini yang merupakan PKMK. Tapi hasil bahwa, oh dengan dosis sekian, sekian lama, sekian ini, itu hasil terbaik dari penelitian. Yang liurnya bekicot itu loh, untuk luka, itu bisa diambil, dikemas yang seperti koyok tadi, gitu loh. Yang untuk luka, untuk mempercepat luka. Atau dari binahong. Binahong kan orang sudah terkenal binahong, ya. Untuk luka habis operasi atau habis ini atau habis ini, atau dari bahan perikanan, dari ikan gabus yang punya albumin, bagaimana itu dikemas supaya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan tidak bersaing yang sudah ada. Mesti adik-adik punya sesuatu, ya, entah itu formulanya, entah itu apa, waktu ada SOP-nya di situ, atau dosisnya, yang membuat itu kreativitas dari adik-adik. Itu artinya hasil dari kegiatan penelitian, bukan uji coba di dalam PKMK, bukan. Kalau PKMK sudah berlakunya itu pasar, gitu. Ya, diawali dari survei pasar, ternyata kebutuhannya ini, gitu. Kalau P tidak. P itu dari pengusul untuk meneliti sesuatu, gitu. Baik, Oke, kita ada lagi? harus lihat dari pasarannya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Tahu. pendahuluan harus ada potensi pasar. Survei pasar kan tidak harus terjun menuju ke pasar besar, enggak kan? Lewat googling, lewat ini, oh ternyata kebutuhannya sekian, gitu. Nah, daring atau luring itu hanya metode, tetapi kreatif itu tetap itu nomor satu, kreativitasnya. Oke, masih ada? Sangat menjawab ya Bu ya. Terima kasih atas jawabannya tadi. Untuk Mhm. teman-teman juga mungkin yang ingin bertanya kembali kepada Ibu Anik terkait PKM yang menyebutkan PKMK bisa langsung dan bertanya kepada ibunya. Atau saya coba yang tadi, tapi berupa narasi seperti apa, yang harus ditulis di pendahuluan itu apa, gitu ya. Baik Ibu. Tadi kan di presentasinya, barangkali kalau berupa tulisan, oh seperti itu ya, nanti nulisnya, gitu ya. Tak Baik. carikan contohnya. Terima kasih Bu Anik. Heeh, saya share dulu ya. Uh, hmm. Bisa terlihat?
Sudah Halo? terlihat Ibu. Halo, sudah terlihat. Oke. Saya coba di sini ya. Yang tadi, yang kuyuk Risa tadi. Sebetulnya di pendahuluan itu isinya apa? Ya, bisa terbaca dari situ? Halo? Bisa Ibu, bisa terbaca. Oke, saya lihat ya di pendahuluan itu isinya apa. Nah, tadi kan dia mau menjual tentang kuyuk yang punya bahan yang anti iritasi. Dia melihat bahwa kualitas sumber daya manusia bla bla gitu ya, menurut referensi siapa. Ini yang tahu banyak kan adik-adik dari kedokteran lah itu. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwa eh, kuyuk itu mempunyai sistem transdermal, ternyata tidak cocok dan tidak disukai oleh masyarakat. Ini dari survei hasil penelitian. Kemudian dia sudah melihat pasar ada di sana, mensukseskan program Indonesia Sehat, kemudian potensi Malang itu bagaimana, kemudian dipasarkan di mana, secara apa, sehingga muncul rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya seperti apa? Bagaimana konsep dan desainnya, bagaimana pemasarannya, karena potensi pasar ada, tapi pemasarannya nanti seperti apa, yang dia mempunyai produk, ada aromaterapinya, ada pengharumnya, ada pelembabnya, sehingga di situ ada sesuai dengan masalah dan tujuannya, kan membuat konsep, kemudian membuat pasar. Konsep desain dan konsep pasar, karena masalahnya tadi adalah, kuyuk yang sudah itu besar, ini dan itu yang tidak punya, anti iritasi, sehingga dia menciptakan itu. Kemudian setelah ada produk atau konsep tadi itu bagaimana pemasarannya, gitu. Nah, baru di sini ada luarannya. Tadi kan yang diminta dikti tadi itu kan ada video, ada laporan kemajuan, laporan akhir. Lah sekarang kayaknya ditambah ada artikel gitu. Manfaat bagi masyarakat apa, bagi pemerintah apa, bagi mahasiswa yang mengajukan PKMK ini bagaimana. Mesti harus ada ini jangka pemerintah sehat apa tadi itu, tahun berapa sampai bisa dilihat dari SDGs misalnya. Program 2030 apa gitu kan. Kemudian bagi institusi apa, ya ini kan ada dikaitkan dengan di UB itu kan World Class Entrepreneurial University. Nah, maka adik-adik dituntut untuk nanti setelah lulus tidak menjadi job mencari pekerjaan, tetapi job kreator gitu ya, yang menciptakan kerja, karena PKMK adalah menjadi embrio untuk adik-adik berwirausaha. Kemudian gambaran umum rencana usaha, kan mesti ada SWOT-nya. Bagaimana peluangnya, ancamannya apa, kekuatan apa, dan kelemahannya apa. Sehingga faktor eksternal dan internal ini harus dipahami, maka perkembangan produk ini nanti kan harus dilihat ini. Ya peluang SDM dapat mengembangkan keahlian ini, mendapatkan perhatian dan apa, ancamannya apa, keterbatasan keahlian memperlambat proses produksi, maka harus perlu kegiatan apa, strategi apa yang harus dilakukan, kan gitu. Kekuatannya apa? Mempunyai kompeten di bidang bahan-bahan kimia lah. Nanti kan bisa diisi oleh adik-adik di sini. Memiliki SDM di bidangnya kesehatan ya kesehatan. Makanya tadi PKMK tidak sekedar jualan tetapi harus dilandasi iptek gitu ya. Kemudian ada teknologi jaringan sosial media, tadi ada marketplace, ada
bisa melalui Shopee, Lazada, atau pembayarannya dengan OVO, kan gitu. Ya. Nah, dari SWOT ini nanti muncullah strategi, kan gitu. Jadi ini konsep gambaran sumber bahan baku. Di PKMK, sumber bahan baku ini harusnya tidak masalah, harusnya tersedia gitu. Ya, cari bahan yang jangan sampai memunculkan ide yang bagus tapi bahannya impor. Nah, itu yang sulit gitu. Maka ini harus dipahami betul sumber bahan baku. Kemudian gambaran konsep dan desain produk tadi. Kenapa harus ukuran sekian? Kenapa harus ini? Kan gitu. Ya. Ini. Sudah ada gambaran kalau di PKMK. Ya. Ini. Ya. Kenapa ini berupa wayang, berupa ini supaya tadi tidak polos, ya, seperti itu. Kemudian lapisan perekatnya berupa apa? Ya, ada yang kopi, ada mint, ada beberapa rasa tadi kan, beberapa kemasan. Nah, kemudian ada moto juga, ya, Kuyurisa, releasing and relaxing. Nah, kayak gitulah, kayak Telkom, committed to you. Ya, kayak gitu-gitu. Kalau di bidang kedokteran, bidang ini ya mungkin adik-adik yang bisa lebih lebih paham lah kayak gini. Ya. Kemudian harga, konsep analisis atau prediksi pasar tadi, ini harus juga muncul di pendahuluan pasar tadi ya. Berapa apa segmennya, apa ini, karena ini sudah laporan boleh di ini karena untuk keberlanjutan. Kemudian analisis pesaing tadi, konsep keberlanjutan usaha lah, cash flow ini harus ada. Tadi ya, yang di PPT tadi kan dimunculkan ini. Konsepnya untuk analisis kelayakan usaha untuk PKMK itu harus ada karena nanti coba dilihat di buku panduan 2020 di sistem penilaian untuk proposal. Di situ ada proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, presentasi itu ada semua. Dan di sana ada poin kreativitas itu mesti paling tinggi. Ada di situ. Terus keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha dilihat dari mana, bisa berlanjut atau tidak, ya dari perhitungan cash flow ini. Itu. Ya. Oke. Biasanya hitung-hitungannya itu 1 tahun. Kemudian metode pelaksanaannya seperti apa? Kan gitu, memperoleh informasi, pembuatan konsep videonya, pembuatan barangnya tadi, ya. Nah, proses pembuatannya baru ini hasil. Karena ini sudah hasil, ya sudah ada hasilnya. Kalau proposal kan berhentinya di metode, kemudian daftar pusaka. Ini ya perbandingan dengan kuyuk yang lain. Ini kan konsep, boleh ini dimasukkan di dalam gambaran usaha untuk adik-adik tadi. Ya, ada anti iritasi, ada pelembab kulitnya. Ya, yang lain ini ada, tapi yang ini tidak dipunyai oleh kuyuk yang lain, gitu. Ya. Oke. Ini karena sudah kesimpulan ada inilah baru di sini untuk anggaran, untuk karena ini sudah laporan, dia bisa lewat Lazada tadi, bisa lewat ini walaupun virtual, adik-adik ini sudah menjual konsepnya gitu loh. Nah, ini ya bagaimana kegiatan-kegiatan itu dilakukan, monefnya bagaimana, baik internal fakultas, UB maupun eksternal ada di sini lah. Di produk akhirnya kan seperti ini. Barangkali kalau PKMK itu sudah ditunjukkan produknya, enggak apa-apa gitu. Kalau penelitian kan belum boleh karena masih dicari. Barangkali ini ya yang bisa saya ini kan untuk contoh
proposal atau tadi laporan akhir dimandek sampai metode itu kan proposal. Barangkali itu. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Baik, jadi untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali terkait PKMK atau terkait penjelasan yang sudah dijelaskan barusan oleh Ibu Ani? Dapat langsung bertanya lewat kolom chat atau langsung open mic agar dapat bertanya langsung kepada Ibu Ani. Dipersilakan untuk teman-teman yang masih bingung. Atau adik-adik sudah ada yang punya PKMK ya? Ya, mungkin teman-teman yang di sini mengambil PKMK bisa banget nih konsul langsung sama Ibu Ani, mumpung ada pemateri yang luar biasa yang mengetahui dalam terkait PKMK. Ya, mungkin karena Ya. kebanyakan teman-teman ini sepertinya itu Bu, mengambil PKM-nya itu PE. Loh, tapi di slide pertama tadi PKMK juga banyak loh target FK. Ya, menurut Dokter Eriko, ayo. Kebetulan kami berteman sama Dokter Eriko. Kayaknya ada di sini. Ada PKMK berapa tadi? 30-an ya? Ya, mungkin teman-teman yang berminat ini untuk PKMK membuat sebuah produk. Atau gini, nanti kalau nanti ada waktu lagi, adik-adik yang sudah punya proposal, kita lihat proposalnya adik-adik, bukan dari kami, sehingga kami bisa ngeceknya di sana. Oke. Baik, Ibu, ada pertanyaan dari kolom chat. Permisi Ibu, saya Vivi dari Farmasi 2019, izin bertanya. Bagaimana misal untuk mengkreasikan produk di PKMK, sedangkan untuk di pasaran sudah banyak yang mengenai bahan atau formulasi. Apakah tidak perlu diperhatikan dalam PKMK? Karena tadi berdasarkan yang sudah dipaparkan untuk sumber bahan, tidak perlu adanya penelitian mengenai kadar ekstraksi karena sudah ada. Terima kasih, Ibu. Nah, justru bisa saya langsung jawab ya, siapa ini Mbak Vivi? Oke, justru kreatifnya itu di formulanya, dan formula itu merupakan rahasia bisnis dari adik-adik gitu. Ya, kalau melihat di kemasan atau kan itu mengandung ini gitu kan. Tetapi formulanya bagaimana mencampur bahan A dengan bahan B itu kan berbeda. Berbeda. Ya, ada bahan-bahan tertentu yang mencampurnya itu ada perlu teknik tersendiri. Lah, teknik mencampurnya itu yang punyanya menjadi rahasia bisnis dari adik-adik yang mengajukan PKMK gitu. Ya. Seperti ekstraksi dengan menggunakan suhu berapa supaya bahan itu bisa keluar. Ya, kalau ada adik farmasi ini kemarin banyak dari UGM yang dari farmasi atau dari UII yang dari farmasi itu banyak memunculkan itu bahan aktif itu kan dia punya senjata atau punya rahasia di bagaimana dia mencampurkan bahan. Bagaimana dulu pernah juga dari Udayana. Bagaimana obat itu dicampur dengan apa supaya dia tidak lepas dulu sampai menjadi target tujuan organnya gitu loh. Jadi buat misalnya orang membuat kapsul, kapsul itu penyalutnya itu dari rumput laut, tapi berapa? Formula berapa yang bisa nanti diperkirakan kalau terlalu lama juga nggak bagus kan, misalnya nggak lepas selama 3 jam gitu kan, orang nunggu 3 jam dari minum obat itu kan ya juga nggak pas. Berapa sebetulnya kalau orang menderita ini kalau dikasih obat itu bisa lepas tidak di mulut tapi sudah di target organ. Nah, dikasih penyalut apa? Nah, itu. Kemudian banyak sebetulnya yang dari kebutuhan masyarakat yang dari adik-adik
dari entah itu farmasi, entah apa tadi kebidanan atau kedokteran, bahkan kedokteran atau keperawatan. Itu banyak gitu yang bisa dijual. Sebetulnya tidak hanya K sih, PKMM itu juga paling banyak untuk pengabdian masyarakat. Seperti itu ya. Nah, jadi formula yang dimaksud di situ yang punyanya adik-adik tadi sama teknik mencampur bahan itu suatu ini sendiri. Apakah berupa kapsul atau kaplet atau ini lah itu yang tahu kan ilmunya ada di adik-adik gitu. Ya. Mungkin ke sana ya yang dari ada di farmasi. Baik, mungkin saya izin bertanya Ibu Iya. terkait jawabannya tadi berarti dalam penelitiannya itu dicantumkan juga Bu mengenai kadar ekstraksi dari Apa? yang nanti halo? Iya. Apakah nanti akan kita cantumkan kadar atau ekstraksi yang kita buat untuk dalam penelitiannya tersebut? Kalau di K itu tidak ada unsur penelitian dari yang terbaik. Unsur baiknya dari penelitian sendiri atau penelitian dari referensi. Tapi ini di dalam mengajukan proposal PKMK dari penelitian sendiri di dalam proposal PKMK ini dengan ini gitu. Tidak. Tapi sudah hasil terbaiknya itu yang akan dikemas untuk dijadikan produk. Boleh jasa, boleh ini dengan ini gitu yang akan dikemas oleh jasa. Sekarang kan ada Halodoc ya, bisa konsultasi, bisa. Itu bisa untuk PKMK. Ya. Misalnya home care, boleh gitu. Boleh, sekarang orang ngambil untuk swab ini aja sudah ada home care kan. Orangnya yang datang bukan pasiennya yang datang ke ini. Nah, mungkin memanfaatkan tema-tema seperti itu itu banyak ininya. Ya, konsultasi. Mungkin dari apa? Ada yang dari psikologi di sini ya? Enggak di FK Ada ya? Ibu. Atau yang di apa di bidang apa yang di FK yang ada konsul tentang kesehatan itu boleh gitu. Boleh, novel aja boleh. Ya, tadi tidak hanya berupa barang, tapi jasa. Itu juga justru jasa ini yang punya nilai tinggi yang belum banyak diungkap. Masih masih PKMK masih banyak ke barang, jasa ini yang belum. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Makviro, anak kedokteran. Izin bertanya untuk pembuatan alat kesehatan, contoh seperti kateter urin memiliki potensikah di PKMK, mengingat alat kesehatan ini sasarannya adalah rumah sakit atau vaskes dan bukan masyarakat. Terima kasih. Ya, itu sekali lagi, kalau memang rumah sakit itu banyak yang membutuhkan ini, tapi kalau alat kesehatan kan perlu ujinya banyak ya. Perlu ujinya banyak. Barangkali dulu pernah ada kursi roda aja ada, ya. Terus kalau untuk orang tunanetra juga ada membuat sesuatu alat yang bisa dijual untuk mendeteksi supaya tidak keceglong, barangkali hal-hal seperti itu. Atau kalau memang kalau dibutuhkan oleh masyarakat banyak, siapa pembelinya? Boleh wong membuat sesuatu yang dibeli oleh salon kecantikan aja boleh gitu. Boleh, cuman kalau tadi alat kesehatan perlu kehati-hatian, jangan sampai nanti ini membuat sembarangan terus dijual terus kejepit lah itu yang bahaya. Hal seperti itu yang perlu diperhatikan ya. Artinya sudah melalui beberapa uji coba sebelumnya sebelum itu dipasarkan. Ya. Tetapi untuk menulis proposal jangan sekali-sekali menulis uji coba. Uji coba. Tapi kalau uji fungsi boleh gitu. Uji coba tidak boleh. Coba-coba ada penelitian itu yang tidak boleh. Mungkin ranahnya masih di penelitian, bukan di produk yang sudah jadi gitu. Barangkali ke sana ya. Skemanya aja perlu diinikan, perlu diteliti kembali yang mana masuk PKMKC kah, PKMT kah, atau
Boleh juga loh anak kedokteran itu PKMT yang menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh mitra, misalnya dokter praktek atau bidan praktek, perlu alat ini, itu boleh. Boleh itu untuk PKMT, gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya, sudah menjawab dari pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi dengan Ibu Anik, mungkin karena masih ada waktu juga, agar kita dapat saling itu ya Bu ya. Tanya jawab nih terkait bagaimana cara pembuatan PKMK yang mungkin jarang nih di Fakultas Kedokteran. Karena ternyata banyak banget ya hal yang bisa kita ambil untuk membuat PKMK sendiri di FK. Iya. Ya tadi makanya saya kasih satu contoh aja yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi tidak hanya kesehatan loh, boleh bidang lain boleh, konsultasi tadi boleh. Ya. Novel aja boleh kan, boleh juga tentang kesehatan tapi dibuat novel gitu ya. Itu yang belum ada. Saya rasa itu peluang besar. Peluang besar untuk membuat novel di PKMK. Ya, mungkin dari teman-teman, apa masih ada yang dibingungkan lagi, dapat langsung bertanya di kolom chat, atau langsung dapat open mic aja, dan langsung bertanya kepada Ibu Anik. Mumpung Ibu Aniknya masih ada di sini. Bisa langsung bertanya langsung kepada beliau. Ya mungkin Ibu, ya ini ada pertanyaan Ibu dari kolom chat. Izin bertanya Bu, mana yang lebih diutamakan oleh tim penilai antara produk yang bermanfaat bagi profesi tertentu atau produk yang bermanfaat bagi masyarakat umum? Saya jawab langsung ya. Ya. Karena kemanfaatannya yang umum itu yang banyak, itu nanti akan berhubungan dengan omset. Ya. Tetapi boleh juga masyarakat tertentu, tapi itu dibutuhkan betul dan di luaran nggak ada. Ya maka survei pasar atau peluang pasar tadi itu harus dipahami betul. Mana yang mau dibidik gitu. Tetapi kalau segmennya lebih besar kan lebih bagus. Artinya peluang untuk usaha, keberlanjutan usaha itu akan lebih besar. Tapi kalau adik-adik itu punya hal khusus yang itu memang dibutuhkan, kenapa enggak gitu. Maka tadi itu keberlanjutan lah. Kalau yang kebutuhan khusus itu cuman sekali pakai habis gitu sudah berhenti. Lah nanti keberlanjutan usahanya bagaimana? Maka kan ada namanya itu expired date misalnya supaya beli lagi gitu. Ya, jangan membeli satu alat atau satu bahan itu yang untuk selamanya. Jangan nanti jualannya enggak berlanjut lah. Ya, mesti ada rentang waktu. Ada nanti supaya membeli lagi. Kan ke sana prinsipnya. Gitu ya. Atau penyedia bahan untuk para salon kecantikan kah. Sekarang itu salon kecantikan kan mahal sekali salep itu yang mungkin dari adik-adik farmasi atau gabungan dengan yang berhubungan dengan kulit, berhubungan dengan kecantikan itu sudah nggak ini. Ada contoh lipstik. Lipstik kalau sembarang dipakai, nanti bibirnya menjadi hitam, nanti iritasi. Mesti dikasih bahan tertentu yang tidak menyebabkan itu. Kemarin yang itu masuk PIMNAS itu, yang diambil dari bahan larisa apa ya, lupa saya namanya, yang dari bahan-bahan dari mangrove atau apa itu. Pewarna dari sana supaya tidak menjadi hitam bibirnya kalau memakai itu, tidak terjadi iritasi, tidak terjadi ide-ide seperti itu saya rasa mosok kalah yo arek kedokteran. Ternyata banyak banget ya Bu ya. Farmasi dan ini keperawatan atau jasa menjual jasa merawat ini orang tua atau sakit atau ini itu terbuka. Kemarin ada tentang apa ya, ngangkat tentang lepra. Selama ini orang nggak pernah melihat ke sana, bahkan dihindari. Tapi ada dari keperawatan di mana ya kemarin itu?
Madura atau apa, dia mengambil tema itu. Dan itu bisa sampai ke PIMNAS gitu. Ya. Nah, itu peluang sebetulnya banyak saya rasa. Maka itu tadi jangan kuliah pulang. Ya, ini ikut-ikut di itu akan tidak ada salahnya. Katanya menuntut ilmu kan sampai kapanpun. Ya, apalagi sekarang sudah terbuka luas untuk ditanya Mbah Googling itu di situ ada semua, cuman kreasi ini yang bisa di ini atau yang suka IT ya kan tidak menutup kemungkinan mahasiswa dari FK itu suka IT, udah adik IT gitu. Ya. Oke. Baik, jadi menjawab sekali ya Bu ya dari pertanyaan dari jawaban yang udah Ibu sampaikan barusan. Mungkin dari teman-teman masih ada lagi nih yang masih bingung sama PKMK, bisa banget langsung tanya sama ibunya karena ternyata itu FK sendiri punya banyak peluang untuk ikut menjadi bagian dari PKMK bahkan sampai PIMNAS ya Bu. Iya, jangan PE terus. PE saingannya banyak. Harus PKM-nya 6 bidang ini atau GFK atau ini. GFK bisa ngangkat itu loh. Kedokteran masa depan misalnya, kan gitu. Kemarin ya operasi tanpa ada objeknya orang beneran di ini depannya. Oke. Yang saat ini ya jasa. Halo dok, itu sudah banyak. Maka adik-adik ini bisa nyiptakan itu loh. Baik, mungkin karena teman-teman juga sudah paham mungkin ya Bu ya. Mungkin Ibu punya kata-kata yang sebagai penyemangat kami sebagai untuk kami sebagai mahasiswa FK agar lebih ingin nih untuk menjadi bagian dari PKMK nanti agar lebih semangat. Iya. Ada kata-kata Iya. bagus gitu Bu untuk kami. Jangan berhenti berkreasi. Ya, karena kreativitas akan menunjukkan atau merekognisi diri sendiri, ingat orang tua, institusi, dan negara. Oleh karena itu, ayo kita berkolaborasi ya karena kerja PKM itu tidak sendiri berkelompok, tunjukkan binekanya. Tidak hanya dari FK saja, boleh bergabung dari fakultas lain. Artinya saling membutuhkan. Ilmu itu saling membutuhkan. Kompeten dianggap kompeten jika itu ada dari sisi-sisi yang lain tadi, tidak dari satu sisi saja. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mumpung jadi mahasiswa, ayo. Terima kasih. Iya Ibu. Oh ya mungkin saya juga izin bertanya Bu, karena saya kan sudah semester akhir nih Bu ya. Apakah sempat nih saya buat ikutan PKM lagi mengingat saya juga sudah harus membuat tugas akhir, itu apakah masih cocok Bu untuk mengikuti PKM? PKM yang tidak ada, ini kan paling 2 bulanan ya. PKM ini. Boleh yang dari kegiatan hasil praktikumnya, hasil magang ditulis untuk PKM AI. AI ya, artikel ilmiah. Baik Ibu. Jadi masih bisa ya Bu ya, walaupun kami sudah, saya sendiri sudah angkatan 2018, Ibu sudah angkatan untuk mengerjakan. Ya, PKM selama sampai PIMNAS belum lulus itu masih dianggap mahasiswa. Iya Ibu. Ya, gandeng di adik kelasnya. Ya. Ya. Oke. Terima kasih atas kalimat yang sudah disampaikan barusan, sangat menyemangati saya sebagai mahasiswa tua juga untuk mengikuti PKM. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa Ibu. Pada pagi hari ini dan sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah bertanya kepada Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu Anik yang sudah menyempatkan hadir Ibu. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah ya. Saya bukan bermaksud untuk menyudutkan ini, cuman kita menggeliti supaya ayolah sama-sama UB kita raih lagi pialanya UB ya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Kemudian mungkin karena ini sudah selesai juga, terima kasih Ibu untuk atas kehadirannya untuk memberikan materi yang sangat
luar biasa. Kemudian Bapak juga tadi sudah menjawab semua pertanyaan kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Baik, Oke, terima kasih ya, ya. sama-sama. Ayo semangat. Semangat semuanya buat teman-teman yang masih ingin banget, apalagi PKMK ini ternyata banyak banget luang kita sebagai mahasiswa FK untuk masuk dan bergabung menjadi bagian PKMK, karena banyak banget ternyata ide-idenya yang bahkan saya baru tahu sekarang. Harus berkolaborasi dengan sesama mahasiswa dan dosen ya, karena nggak mungkin jadi mahasiswa saja. Kemudian ini targetnya Dokter Eriko ini ya sebagai WD3. Iya. Janjinya Allah, ke Wani. universitas. Iya ya, Dok. 230 Mohon loh, Dok. supportnya. Aduh, ya siap. Oke, mudah-mudahan ini menjadi sedikit untuk apa ya, gambaran ketika mau menyusun harus sudah punya ke depannya tujuan goalnya itu apa dulu baru harus ditentukan baru dirancang ke ini. Tidak saya membuat ini nanti apa ya gitu, tidak. Saya harus punya ini dulu. Nah, caranya begini gitu. Barangkali atau nanti ini ya, contohnya tadi nanti saya share ya ke WA-nya di anu ya. Contoh itu supaya bisa menjadi gambaran kalau di bidang kedokteran itu apa ya gitu. Tapi jangan berbicara kedokteran saja karena ini ada pasar. Coba digait dari fakultas lain. Desain kah, IT kah, atau ekonomi kah, boleh dari fakultas apa saja. Kalau misalnya mengambil bahan dari produk perikanan, coba ngambil dari ada di sana misalnya dari ikan gabus tadi yang punya albumin, yang memanfaatkan yang secara kedokteran yang tahu kan adik-adik yang kedokteran. Tapi mungkin untuk menyediakan bahan ininya barangkali dari fakultas ini, kan boleh gitu. Justru dari variasi bidang itu mempunyai nilai tambah gitu. Asal ketuanya dari kedokteran ya hostnya kedokteran gitu. Memenuhi 230 ini Dokter Eriko ini. Baik, mungkin itu ya, Dok. Oke, insya Allah, matur nuwun Bu Ani. Adik-adik ini pasti langsung terlecut ini insya Allah. Nggih, Makasih. Ayo. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa yang sudah diberikan Ibu Ani kepada kami semua untuk mengetahui materi yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk Dr. Eriko yang sudah datang pada acara workshop hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Ani dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat membuat kita sebagai mahasiswa FK lebih semangat lagi untuk membuat penelitian PKM, terutama pada PKMK yang kita banyak banget nih ide-idenya. Itu terima kasih untuk Ibu Ani yang sudah datang juga. Mungkin karena kita tadi mengawali dengan doa dan kita akan mengakhiri kegiatan hari ini dengan berdoa pula. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dijupkan. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Dokter Eriko yang sudah datang. Terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah datang pula. Maaf apabila saya ada salah kata. Saya selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih semuanya dan para panitia juga. Ya, saya izin live ya. Baik Ibu Ani, terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk semua